ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang tidak bisa lupa kepada Allah setiap saat. Karena derajat keimanan seseorang salah satu alat ukurnya adalah zikrullah. Semakin ingat terus kepada Allah, semakin bahagia, semakin mulia dan semakin selamat dunia akhirat. Semua masalah timbul karena tidak ingat kepada Allah. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Ini udaranya tidak panas, hadirin yang di sana dibuka nakoknya semua ya. Kipas angin dinyalakan semua. Alhamdulillah lebih segar. Terima kasih. Saya kira ke depan setiap kali terasa kurang sejuk bisa diperhatikan jendela dan kipas anginnya. Silakan kita simak nomor 125. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 125. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastawkhishul ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'in falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawkhishu min syai'. Sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati ataupun perasaan orang-orang ahli ibadah dan zahid dari segala sesuatu itu disebabkan karena mereka masih terhijab, tidak melihat Allah dalam apa yang mereka lihat itu. Tetapi andaikan mereka telah melihat Allah dalam tiap sesuatu, pasti tidak akan risau terhadap segala sesuatu. Jadi mengapa kita risau? Penyebabnya karena kita tidak ingat Allah. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita tidak akan pernah bisa melihat Allah dengan mata ini di dunia ini. Tetapi kita bisa melihat Allah dengan hati kita kalau mata kita melihat ciptaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang gelisah, resah? Karena tidak berhasil melihat dalam tanda kutip ya, bukan melihat seperti saudara melihat saya. Melihat hati ini, melihat dengan hati itu adalah yakin. Tidak melihat wujud, tapi yakin akan keberadaan Allah. Bagi orang-orang yang sudah sampai tingkat keyakinannya kepada Allah, maka apapun yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, pasti membuat dia ingat kepada Allah. Jadi zikrullah. Apa sebabnya? Sebab apapun yang kita lihat pasti adalah ciptaan Allah. Apakah ada di alam ini yang bukan ciptaan Allah? Jawab.
makhluk ciptaan Allah. Saya Aagim ciptaan Allah. Teman saudara yang di sebelah ciptaan Allah. Bangunan ini semuanya ciptaan Allah. Dedaunan itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah. Angin ciptaan Allah. Langit ciptaan Allah. Gunung, tanah, air, semuanya ciptaan Allah. Harusnya mata melihat ciptaan, hati mengingat penciptanya. Suami istri saling memandang. Kalau hanya sekedar ilmu yang terbatas, pasti terpesonanya hanya kepada benda. Tapi yang benar, suami lihat istri, ini ciptaanmu ya Allah, ini milikmu ya Allah, ini amanah darimu ya Allah. Mata ke istri, ingat ke Allah. Istri juga sama, ya Allah, ini suami saya ciptaanmu, ini milikmu. Yang mendesain suami saya adalah Engkau ya Allah. Kira-kira berani menghina tidak? Emang suaminya hitam misalkan, ya Allah, yang mewarnai suami saya adalah Engkau. Hidungnya kurang mancung, ini hidung didesain olehmu. Tidak berani menghina. Suaminya ngorok, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan korokan ini. Berarti suami saya masih hidup. Karena kalau sudah meninggal, berhenti ngoroknya. Lihat atasan di kantor. Mata kepada atasan, hati kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membagikan pangkat dan jabatan. Tidak ada satupun orang memiliki jabatan kecuali Engkau yang menentukan. Bukan karena pintar, bukan karena hebat, karena Allah saja mau. Ada yang tidak pintar juga punya jabatan. Lihat pasar, mata ke orang jual beli, hati ke Allah. Oh ya Allah, Engkau sedang mengatur lalu lintas rizki. Beli tomat, beli jeruk, beli roti, Allah yang mengatur lalu lintas rizki. Mata lihat kesibukan orang jual beli, hati ingat Allah yang membagikan rizki. Datang ke pernikahan, ya Allah, ini orang nikah, Engkaulah yang menjodohkannya. Semoga berkah dalam kebaikan maupun dalam kesusahan. Engkaulah yang menanamkan cinta. Engkau pula yang menakdirkan terjadi pernikahan ini. Mata kepada yang menikah, hati kepada Allah. Telah tertangkap tangan, OTT, operasi tangkap tangan, pejabat titik-titik ditangkap. Mata kepada berita, telinga mendengar berita, hati kepada Allah. Oh ya Allah, beginilah kalau Engkau kehendaki seseorang diturunkan derajatnya, dunianya, Engkau takdirkan ditangkap. Walaupun jabatan tinggi, tidak ada yang bisa menghindari, tidak ada yang bisa menghindari ketentuanmu. Telah terbongkar oleh Satpol PP, ada seorang guru, seorang titik-titik, jangan nyebut guru, seorang titik-titik berzina. Inilah Allah cara membuka aib seseorang. Allah melihat setiap kejadian dan mudah bagi Allah untuk membukanya. Begitu hadirin. Suara siapa? Bagus, suara saya.
Itulah Aagim, niru kucing nggak mirip sama sekali. Mata melihat kucing, hati ingat Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan kucing ini, suaranya sesuai dengan badannya. Coba kalau kucing mengaum, horor ya kan. Alhamdulillah. Lihat kucing menggigit anaknya, ya Allah, Engkau ajarkan lewat kucing ini kasih sayang. Lihat kucing bangun tidur menggeliat, kucing kan suka menggeliat. Apa maksudmu ya Allah? Engkau takdirkan kucing menggeliat di depan saya. Oh, Engkau mengajari saya untuk stretching. Ya kan, kucing itu stretching. Stretching itu asalnya dari kucing, mungkin. Oh, mata ke kucing, hati ke Allah. Nyamuk, ya Allah, ini banyak nyamuk, tolong ya Allah. Kalaupun harus mati, semoga Engkau mengampuni. Bismillah. Atau sudahlah, kalau cuma satu sih, sok aja lah nyamuk. Kamu mau makan sepuasnya lah, gak akan habis seleter. Saya pernah bicara begitu, tapi nyamuk banyak. Mungkin dia ngasih tahu teman-temannya, itu ada yang gratisan katanya. Tidak mengancam, ayo serbu. Pas bangun tuh pentol-pentol di sini. Tadinya asal jangan ke daerah kepala aja, kalau di sini kan bising. Soklah makan di yang mana aja. Barentol hadirin. Besoknya nggak mau lagi ngedoa begitu. Apa sekarang yang kita lihat selain ciptaan Allah? Ada tidak? Tidak ada. Termasuk penjahat, itu ciptaan Allah. Termasuk orang-orang yang berbuat zolim, itu juga makhluk ciptaan Allah. Tidak ada tuh preman-preman, gangster-gangster. Makanya kita berlindung saja kepada penciptanya. Ada istri cemburu, suaminya sering dinas luar. Capek, lebih baik titipkan ke pencipta suami. Siapa? Siapa? Apakah suami ciptaan Allah? Siapa yang mengurus suami setiap saat? Apakah Allah tahu setiap lirikan mata suami? Setiap pikiran suami tahu? Setiap isi hatinya tahu? Titipkan ke Allah. Atau nanti kalau saya titipkan ke Allah, Allah nitipkan kepada wanita lain. Ini dasar enggak niat baik itu hadirin. Allah maha baik, tapi dah jarang orang ingat ke Allah. Jarang. Makan, minum, harusnya sibuknya ingat ke Allah. Ya alhamdulillah kemarin ada yang ngasih air kelapa muda. Pas diminum, ya Allah, ini bagaimana ada kombinasi rasa seperti ini. Rasanya belum pernah saya menemukan minuman ramuan manusia yang menyerupai air kelapa. Enak, segar. Dan gimana air kelapa itu? Adanya di atas pohon. Kita aja naik pohon kelapa susah. Dan air itu kan harusnya ke bawah. Gravitasi itu membuat air ke bawah. Gimana air manjat pohon kelapa? Itu berat sekali hadirin. Naik ke atas. Dan kelapanya juga tidak mudah untuk berada di dalam itu. Bungkus kelapanya sabutnya tebal. Belum batoknya segitu kerasnya. Kedap air, belum lagi daging kelapa di dalamnya. Belum lagi ada airnya. Ini gimana nyimpennya ini? Tapi dah kita mah nggak ingat Allah ya. Ingat kelapa muda saja. Paling tinggi ingat monyet yang metik kelapa. Monyet minum, kucing minum,
bebek minum, kambing minum, kita minum. Apa yang membedakan? Pakai gelas? Nggak kira-kira sih Bapak. Masa kambing pakai gelas? Yang membedakan harusnya kita nih full zikrullah. Gimana air? Ya, seperti sekarang saya kan haus nih ya. Tapi saya tidak minta kepada siapapun. Secara syariat di sini santri menganggap saum karena ini hari Kamis. Tapi saya tidak saum, tapi saya tetap tidak akan minta minum ya. Dan saya yakin pada waktunya dia akan ada di sini nih, ya. Iya. Lihat saja ya. Gak usah minta-minta ke manusia. Karena manusia itu tidak akan bergerak tanpa izin Allah. Benar? Kalaupun kita harus minta, mulut saja, hati tidak boleh. Kalau hati sudah bersandar ke makhluk, pasti tidak enak. Misal, saudara perlu uang, kepepet, harus pinjam uang, boleh bicara sama makhluk. Tapi hati, Allah yang menggerakkan. Kan? Pelajaran ya. Ini ada tutupnya. Nanti juga akan lepas sendiri hadirin ya enggak? Tuh kan. Habis saya susah, satu megang ini, satu megang gelas, bagaimana minumnya? Otomatis semuanya hadirin. Jazakallah khair Ustaz. Harus berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat ya. Mudah-mudahan yang menyediakan air ini jadi ahli sorga. Mudah-mudahan semua yang melihatnya juga jadi ahli sorga. Apalagi yang meminumnya. Lo kok nggak amin aja? Kadang-kadang belum waktunya minum karena terlalu panas. Nggak apa-apa hadirin. Tunggu, semuanya ada waktunya ya. Segalanya ada waktunya, tenang ya. Nggak usah diganti. Ini aja, sebentar lagi juga dingin ya. Tenang hadirin sekalian. Dah. Jadi memang yang Allah inginkan itu kita adalah zikrullah setiap saat. Allah menciptakan apapun agar kita ingat kepada Dia. Termasuk kita punya keinginan. Kita punya keinginan itu agar kita minta kepada Allah. Termasuk kita akan ada rasa takut. Maka kita berlindung kepada Allah, karena semua yang kita inginkan itu pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak akan bertemu dengan kita kecuali dengan izin Allah. Dan apapun yang kita takuti itu pun pasti ada dalam genggaman Allah, dan tidak bisa menimpa kita satu musibah kecuali dengan izin Allah. Tubuh ini nggak bisa luka hadirin tanpa izin pemiliknya. Saya ini ciptaan Allah, saya ini milik Allah. Gak ada yang bisa melukai tubuh ini, tidak ada yang bisa mematikan saya kecuali seizin pemiliknya. Saya nggak bisa mati kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu yang Allah tetapkan. Nanti pada waktunya saya mati, datang malaikat maut. Walau saya ingin mati, Allah tidak kehendaki mati, tidak mati. Walau saya dibunuh orang, kalau Allah belum waktunya takdirkan saya mati, pasti nggak mati. Pasti tidak mati. Karena tidak ada yang bisa membuat kita mati kecuali dengan izin Allah. Walaupun dia berbaring di rel kereta api dan keretanya lewat, pasti tidak mati. Karena
salah relnya ya. Diilhamkan aja oleh Allah, berbaringnya di rel yang enggak lewat ya. Dia udah merem, kok mati nggak kerasa? Ya iya, udah beda relnya. Tapi kalau sudah waktunya meninggal, tidak bisa lari kemana-mana. Mau lari kemana? Segala-gala tempat adalah milik Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat rizki, ingat Allah. Sudah, satu-satunya pembagi rizki ya Allah lah. Allah yang memberi, Allah yang menahan, Allah yang mengambil. Ya, itu memang rezeki itu yang paling mahal dari rezeki kita itu adalah ingat kepada yang membagikannya. Musibah besar bagi kita adalah kita mikirin rezeki tidak nyambung kepada yang membagikannya. Ingin bahagia, siapa yang membulak-balik hati? Allah. Bahagia tidak datang dari rumah, mobil, perhiasan, tas, jam, HP, tidak nyambung. Itu hanya untuk keperluan lahiriah. Wah, saya kalau punya sofa bagus saya bahagia. Yang bahagia pantat kalau sofanya lembut. Tapi kalau hati nggak kebeli, berapa banyak yang duduk di sofa lembut stres karena mikirin cicilan sofa ya. Allah yang punyanya. Jadi harusnya kita ini yang paling sulit kita lakukan harusnya adalah lupa ke Allah.